Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Kekal, syukur dan terima kasih kami aturkan kehadirat-Mu atas kurnia cinta yang sudah Kau curahkan bagi kami, dan teristimewa untuk hari yang Kau hadiahkan bagi kami. Kami mengisinya dengan perbuatan-perbuatan baik. Engkau mengutus kami agar kami bermisi melanjutkan estafet karya pewartaan kabar sukacita Injil-Mu kepada dunia melalui cara hidup kami. Engkau mengutus kami untuk berbagi berkat dengan sesama. Hari ini Engkau mengajak kami agar kami mengetahui dan mengenal kasih yang melampaui kekecewaan bahkan dosa. Kasih-Mu senantiasa mau mengampuni dan merangkul kembali putra-putri-Mu yang datang kembali ke hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami mempersembahkan saudara-saudari kami yang terinfeksi positif virus corona dan sedang dirawat. Semoga mereka pulih kembali. Kami mempersembahkan mereka yang telah meninggal. Semoga Engkau menerima mereka di dalam kerajaan-Mu. Kami juga bersyukur bersama saudara-saudari kami yang berulang tahun pada hari ini. Rahmatilah mereka ya Tuhan dengan sukacita dan kegembiraan hidup. Semoga hidup kami yang kami ijawantakan melalui talenta dan kecakapan yang kami miliki saat ini dalam karya dan pekerjaan kami, semoga menjadi saluran berkat bagi sesama. Dikau kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari, kembali saya menyapa kita. Mari kita melangkah bersama Sang Sabda untuk menemukan dan menghayati kasih Allah yang melampaui kekecewaan bahkan dosa. Kasih yang tanpa batas itu terpenuhi dalam diri Kristus sebagai puncak karya kasih Allah bagi kita. Karena itu, sebelum kita merenungkan sabda Allah, mari kita membaca dan mendengarkan sabda Allah. Bacaan diambil dari Injil Matius bab 10 ayat 7 sampai dengan ayat 15. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu, dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman, tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu saudara-saudari yang dicintai Allah, kita berefleksi bersama untuk memaknai iman kita
dalam kesadaran yang utuh dan penuh tentang kasih Allah yang melampaui kekecewaan, bahkan dosa. Kita berangkat dari pengalaman bangsa Israel melalui meja sabda bacaan pertama perayaan Ekaristi hari ini. Melalui Nabi Hosea, Allah menunjukkan kepada kita kasih-Nya yang tanpa batas, bahwa Ia melambangkan Israel sebagai anak yang sejak kecil ditebus, dikasihi dan dididik dengan kasih setia. Dan kasih Allah itu menyelamatkan Israel. Kasih itu kemudian diikatkan dalam perjanjian setia antara Yahweh dan Israel. Dan landasan dari perjanjian Sinai ini adalah Hesed, kasih. Bahwa kasih mesti disambung dengan kasih. Hesed sama Hesed dalam kesetiaan akan menghasilkan, mendatangkan keselamatan. Sayangnya Israel tidak tahu balas budi, dan mereka memilih untuk berbakti kepada Baal seolah-olah seakan-akan Baal yang mendatangkan kesuksesan dan keberhasilan yang dicapai oleh Israel masa itu. Akibat dari ketidaktahuan Israel untuk membalas budi baik Allah ini, kasih Allah ini, maka Israel dihukum melalui pembuangan, melalui penindasan. Tapi semuanya ini tidak membatasi kasih Allah bagi Israel. Allah tidak berhenti mengasihi mereka. Kasih-Nya tetap nyata walau Israel berbuat sebaliknya. Allah kembali menyelamatkan mereka. Tujuan Allah menghukum mereka, menghukum Israel adalah agar mereka bertobat, kapok akan dosa, dan berbalik setia mengikuti Dia. Jika Israel bertobat, mereka akan dikembalikan dari pembuangan dan dipulihkan seperti semula. Disinilah letak kasih yang melampaui kuasa dosa dan dinyatakan oleh Allah melalui kematian Yesus Kristus dalam perjanjian baru. Kasih Allah membawa kita menuju kemuliaan surgawi. Keadilan Allah pasti menghukum dosa, tetapi kasih Allah pasti mengampuni orang yang bertobat. Karena itu maka melalui Injil hari ini Yesus mengutus 12 murid-Nya untuk bermisi. Dan misi ini seusai masa para rasul diembangkan kepada gereja, diembangkan kepada kita agar kita mengestafetkan pengalaman kasih Allah itu. Misi itu berawal dan berangkat dari pemberitaan kerajaan Allah sudah dekat. Dan kita diberi peran untuk menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang-orang mati, mentahirkan orang kusta, mengusir setan-setan. Dalam rangka itu, kita mesti mentaati aturan main yang diberikan oleh Kristus. Antara lain kita tidak bisa menyimpang ke ladang dari ladang yang ditentukan. Kita tidak menuntut laba. Kita tidak mencari keuntungan diri. Kita tidak repot dengan perkara jasmani. Dengan demikian, maka jaminannya jelas, yaitu kehidupan alias keselamatan. Apa pesannya bagi kita? Mari kita melihat kembali realita kehidupan karya pastoral yang terjadi di daerah-daerah yang notabene masih terpencil dan membutuhkan perjuangan pelayanan. Para imam biasa maupun katekis yang bertugas di daerah pedalaman biasanya berangkat untuk menjumpai umat dengan pengalaman-pengalaman nyata yang sulit, yang mengkhawatirkan, tetapi kasih menuntun mereka untuk menjumpai umat Allah yang juga dengan sabar menanti kehadiran mereka
karena haus akan sabda Allah dan akan perayaan kasih Allah yang nyata dalam Ekaristi Suci. Untuk mencapai umat Allah, mereka harus berjalan kaki berjam-jam. Mereka harus naik turun. Mereka harus mengikuti jalan sempit. Mereka harus melalui jalan yang licin, berbatu-batu, bahkan harus menyeberangi sungai tanpa jembatan. Mereka harus menembus hujan dan seterusnya. Semuanya ini menunjukkan begitu besar kasih Allah menyertai umat manusia. Dua hal yang tidak boleh dilupakan adalah kitab suci berisi sabda Allah dan perlengkapan untuk perayaan kasih, yaitu Ekaristi Suci. Umat yang dengan antusias menanti kedatangannya dalam seluruh keterbatasan mereka menanti untuk menerima penyejuk dahaga dan kehausan akan sabda dan pelayanan kasih dalam Ekaristi Suci. Keterbatasan tenaga membuat para pastor, para imam, dan para katekis bersabar. Seperti itu juga umat dalam keterbatasan mereka bersabar menanti. Nyata bahwa perayaan pewartaan sabda Allah dan perayaan tanda kasih Allah dalam Ekaristi adalah tanda atau tugas perutusan yang mulia bagi setiap orang yang percaya kepada Kristus. Kalau begitu refleksinya Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasihi Allah, maka kita tak punya alasan untuk tidak setia. Kita dipanggil untuk setia di dalam kasih penyertaan Allah yang melampaui kekecewaan bahkan dosa-dosa kita. Kita renungkan, Allah menolong kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.